Keesokan harinya Raja terlihat sibuk di ruang kerjanya. Seperti biasa, Raja selalu berpikir yang membuka pintu ruangannya adalah Mustafa. Karena satu-satunya orang yang bolak-balik masuk ruangannya tidak ada selain Mustafa. Raja pun berkata dengan mata tetap fokus pada laptop dan tangannya sibuk mengetik. Perasaan, kamu baru saja keluar. Kenapa masuk lagi? Orang itu duduk tepat di hadapan Raja. Di balik laptopnya, Raja pun mengintip. Dia melihat orang itu bukanlah Mustafa melainkan Nadia. Raja menarik nafas panjang dan mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Sepertinya pintu ruangan ini harus aku kunci dari dalam. Jadi orang tidak seenaknya masuk tanpa permisi. Nadia hanya diam mendengar perkataan Raja. Dia sudah terbiasa mendengar hal-hal seperti itu dari Raja terhadap dirinya. Nadia berkata dengan nada pelan, "Raja, kapan kamu menikahiku?" Raja membuang muka dan berkata, "Bagaimana caranya agar aku tahu anak yang kamu kandung itu benar adalah anakku?" Nadia berkata, "Raja, aku sudah bilang ini adalah anakmu. Hanya kamu yang pernah tidur denganku." Lalu Raja kembali berkata, "Aku tidak yakin karena saat itu aku tidak sadarkan diri. Jadi bagaimana mungkin aku bisa membuat kamu hamil?" Nadia sedikit gugup dan berkata, Justru karena kamu tidak sadar, kamu tidak tahu, Raja." Kemudian Raja berkata, "Ya, karena itu. Berikan aku bukti bahwa anak itu memang anakku." Nadia berkata, "Aku tidak bisa membuktikannya sekarang. Nanti ketika anak ini lahir, kita bisa membuktikannya. Tapi saat ini perutku akan semakin membesar. Jadi kamu harus menikahiku, Raja." Raja sejenak berpikir lalu berkata, "Bisakah aku melihat video itu?" Tanpa berpikir panjang, Nadia mengambil handphone miliknya dan memberikannya kepada Raja. Raja pun memutar video dirinya bersama dengan Nadia pada malam itu. Namun dia hanya melihat di awalnya saja, karena dia tidak sanggup untuk melihat videonya sampai selesai. Lalu tanpa sepengetahuan Nadia, Raja diam-diam berhasil menghapus video itu dari handphone milik Nadia. Lalu dia mengembalikannya pada Nadia. Tanpa rasa curiga, Nadia pun menyimpan kembali handphone miliknya itu ke dalam tas. Raja seperti sedang berpikir, lalu Nadia berkata, "Raja, kamu tidak boleh egois. Kamu harus pikirkan aku dan anak kita. Kamu harus segera menceraikan istrimu dan menikah denganku. Perutku akan semakin membesar dan semua orang pasti akan tahu, Raja." Lalu Raja berkata, "Aku harus memikirkan bagaimana cara menjelaskan semua ini kepada Sania. Pasti dia sangat hancur jika tahu hal ini." Kemudian Nadia berkata, "Cepat atau lambat, Sania akan tahu, Raja. Jadi lebih baik secepatnya kau katakan padanya dan ceraikan dia." Wajah Raja memerah. Dia berkata, "Aku tidak akan pernah bisa menceraikan istriku, Nadia. Sampai kapanpun tidak akan pernah." Nadia lalu berkata dengan nada sedikit tinggi, "Jika kamu tidak menceraikannya, lalu bagaimana denganku, Raja? Kamu harus pikirkan anak yang ada di dalam perutku ini. Aku juga tidak mau menjadi istri keduamu. Jadi mau tidak mau kamu harus ceraikan dia. Lagi pula,
Dia belum memberimu anak, kan? Raja berdiri dan berkata, "Hentikan Nadia, jangan bicarakan hal buruk tentang istriku." Nadia pun ikut berdiri dan berkata, "Tapi ini kenyataan, Raja. Kalian sudah setahun menikah, tapi dia belum hamil juga, kan? Harusnya kamu ceraikan dia dan menikahiku." Raja semakin marah. Lalu Nadia berkata, "Apa, Raja? Apa yang akan kamu lakukan? Apa kamu mau menamparku lagi karena wanita kampungan itu?" Raja melihat Nadia dan berteriak, "Aku bilang hentikan, Nadia." Nadia berkata dengan nada suara tinggi, "Lalu apa, Raja? Apa yang akan kamu lakukan? Kamu tidak mungkin membiarkan anak ini lahir tanpa seorang ayah, bukan?" Raja duduk di kursinya dan dia mengusap wajahnya dan berkata, "Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku mohon segera tinggalkan aku saat ini." Nadia berkata, "Aku akan pergi. Tapi sebelum itu dengarkan aku baik-baik. Jika kamu tidak segera mengatakan tentang hal ini kepada istrimu, maka aku yang akan mengatakannya." Raja lalu menatap Nadia dengan tajam. Nadia kembali berkata, "Jangan menatapku seperti itu, Raja. Sekarang aku punya hak atas dirimu, karena aku sedang mengandung anakmu." Lalu Nadia melangkah pergi dari ruangan raja. Tidak lama kemudian, Mustafa masuk ke ruangan raja. Dia berkata, "Maaf Raja, sejak kejadian kecelakaan itu kamu benar-benar telah berubah. Apa yang sebenarnya terjadi?" Raja hanya diam tertunduk, matanya terpejam, kedua tangannya memegang kepalanya. Mustafa kembali berkata, "Jika kamu punya masalah, cobalah berbagi dengan orang yang bisa kamu percayai. Siapa tahu dia bisa membantumu. Setidaknya bisa sedikit mengurangi bebanmu, Raja." Raja kemudian berkata, "Terima kasih atas masukannya, Mustafa. Aku tahu, satu-satunya orang yang bisa aku percaya hanya kamu. Tapi kali ini aku benar-benar tidak bisa membaginya denganmu." Raja kemudian kembali berkata, "Aku telah melakukan suatu kesalahan besar, dan aku harus bertanggung jawab." Mustafa memegang pundak raja dan menguatkannya. "Aku harap apapun masalahmu itu, kamu bisa mengambil keputusan yang terbaik. Dan aku ingin raja kembali seperti raja yang dulu. Menurutku, raja yang sekarang kurang asik." Perkataan Mustafa memberi sedikit senyuman di wajah raja, yang beberapa hari ini tidak pernah dilihat oleh Mustafa. Malam itu raja baru saja pulang dari masjid melaksanakan sholat isya bersama Mustafa. Saat dia masuk ke kamarnya, dia tidak melihat ada Sania di sana. Raja kemudian duduk di tepi tempat tidurnya. Dia masih memakai kurta, peci dan memegang sajadah di tangannya. Pandangannya kosong tertuju ke lantai. Tidak lama kemudian Sania datang membawa segelas jus kesukaan raja dan menaruhnya di atas meja. Lalu dia berkata, "Kamu sudah pulang, sayang?" Lamunan raja terhenti mendengar suara Sania menyapanya. Seperti biasa, Sania lalu mengambil sajadah dan peci raja untuk dia simpan di lemari. Namun ketika dia hendak berbalik, raja mencegahnya dengan memegang tangannya.
Sania menghentikan langkahnya dan kembali berbalik melihat Raja dan berkata, "Ada apa sayang?" Raja tertunduk sejenak, lalu kembali menatap Sania. Sania masih memegang sajadah dan peci Raja, lalu dia lebih mendekatkan tubuhnya ke Raja. Raja kemudian berkata, Sania sedang menunggu jawaban Raja melanjutkan perkataannya. "Ada apa Raja? Katakan." Raja kembali duduk. Tidak lama kemudian dia berkata, "Sania, aku sudah bersalah padamu." Sania sedikit bingung dengan perkataan Raja. "Maksudmu apa? Bicaralah yang jelas." Raja kemudian melanjutkan perkataannya. "Sania, sebenarnya malam itu aku memang benar telah menabrak seseorang. Tapi orang itu baik-baik saja." Sania menarik nafas dan berkata, "Benarkah? Syukurlah kalau begitu." Raja kembali berkata, "Saat itu dia berkata padaku bahwa kakinya sakit, jadi dia tidak bisa berjalan, lalu dia memintaku untuk mengantarnya pulang ke rumahnya." Sania nampak begitu serius mendengar ucapan Raja, lalu dia berkata, "Itulah yang seharusnya kamu lakukan sayang, karena kamu yang menyebabkan kaki dia sakit." Raja kemudian berkata dengan suara pelan dan terbata-bata. Tidak hanya sampai di situ. Kali ini Sania semakin bingung. "Maksud kamu apa?" Raja berkata, "Aku tidak hanya mengantarnya, tetapi..." Sania terlihat semakin penasaran. Wajahnya penuh dengan tanda tanya. "Ada apa Raja? Katakan yang sebenarnya. Jangan membuatku penasaran seperti ini." Raja semakin menunduk dan berkata, "Aku telah berdosa padamu Sania. Aku dan dia telah melakukan apa yang seharusnya tidak kami lakukan." Sania berkata dengan nada sedikit tinggi, "Maksudmu apa Raja?" Raja memandang wajah Sania dan memegang tangannya. Lalu dia berkata, "Kami telah melakukan hubungan selayaknya suami istri." Sontak Sania terperanjak. Tubuhnya lemas. Seketika sajadah dan peci yang dia pegang jatuh ke lantai. Air matanya berderai. Hatinya hancur berkeping-keping. Bibirnya kaku tak mampu mengatakan apapun. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar.